Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Usnul dengan NIM 2086206012, semester 4 kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nur Haswinda MPD, dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas inti dari video ini, yaitu tentang teori belajar behaviorisme, sebelumnya kita ketahui lebih dahulu apa itu teori belajar. Teori belajar. Teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar ataupun mengajar. Selanjutnya, langsung saja kita bahas apa itu teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku. Contohnya yaitu ketika guru memberikan pembelajaran kepada murid, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus. Ketika murid mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya para peserta didik sudah merespons stimulus yang diberikan. Maka itu sudah bisa diukur sebagai perubahan tingkah laku dari peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip teori belajar behaviorisme. Yang pertama yaitu proses belajar dapat berhasil dengan baik apabila pembelajar ikut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Yang kedua, materi pembelajaran dibentuk dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur berdasarkan urutan yang logis. Yang ketiga, tiap-tiap respon perlu diberikan umpan balik secara langsung, sehingga pembelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikan telah benar atau belum. Yang keempat atau yang terakhir yaitu, setiap kali pembelajar memberi respon yang benar, ia perlu diberi penguatan. Berikutnya ada tujuan pembelajaran menurut behaviorisme. Tujuan pembelajaran menurut behaviorisme ada A, B, C, D. A yaitu audiens adalah siswa, B behavior, perilaku atau kompetensi yang perlu ditampilkan setelah proses belajar berlangsung, C yaitu condition, menyelesaikan unit pembelajaran yang dievaluasi di akhir proses pembelajaran. Yang D yaitu degree, pencapaian hasil belajar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Kelebihannya yaitu yang pertama, teori ini sangat cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Yang kedua, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang ketiga, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang keempat, pendekatan ini efektif untuk merubah perilaku. Sedangkan kekurangan dari teori belajar behaviorisme ini yang pertama yaitu pembelajaran peserta didik hanya berpusat kepada guru. Yang kedua, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Yang ketiga, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang keempat, pemberian hukuman dianggap menjadi salah satu cara atau pilihan yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang keempat, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.